Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Nur Rahman, NPM 0618101073. Saya akan mempresentasikan mata kuliah analisis dan perancangan SBO dengan judul Sistem Pendaftaran Online Penerimaan Siswa Baru. Pertama, ada use case diagram. Use case ini digunakan untuk menjelaskan proses yang berlangsung dalam sebuah sistem. Dapat dilihat ada dua aktor atau interaksi antara siswa baru dan petugas. Di sini, siswa baru tentunya harus melakukan pendaftaran. Setelah itu, siswa baru bisa melakukan login, tes, dan melihat hasil seleksi. Untuk petugas, melakukan input data siswa baru yang sudah mendaftar, lalu memvalidasi data siswa, input nilai tes, dan laporan hasil tes yang akan dikirim melalui email atau yang ada di dalam web. Selanjutnya, skenario use case, yaitu alur tentang jalannya use case dari aktor dan sistem, yang terdiri dari nama use case, aktor, deskripsi, precondition, postcondition. Lalu, di dalam tabelnya dibagi dua, yaitu aksi aktor dan reaksi sistem. Dan ini beberapa skenario use case dari sistem pendaftaran online penerimaan siswa baru. Selanjutnya, kelas diagram, yaitu visual dari struktur sistem program dari jenis yang digunakan, serta alur jalannya database di dalam sistem. Di sini, tampilan kelas diagram sistem pendaftaran online penerimaan siswa baru ada 6 kelas, yaitu daftar, login, siswa baru, tes, hasil tes, dan petugas. Selanjutnya, objek diagram sama dengan kelas diagram atau yang sebelumnya. Perbedaannya yaitu kelas diagram model abstraknya yang terdiri dari kelas dan hubungan, sedangkan pada objek diagram dilakukan pada saat-saat tertentu. Objek diagram ini untuk gambaran statis dari sistem pada saat tertentu, dan ini tampilan objek diagram sistem pendaftaran online penerimaan siswa baru. Selanjutnya, sequence diagram, yaitu menjelaskan tentang bagaimana operasi itu dilakukan, serta pesan apa yang akan dikirim, dan pelaksanaannya. Sequence diagram ini diatur berdasar pada waktu. Sequence diagram sistem pendaftaran online penerimaan siswa baru terdiri dari 5, yaitu ada siswa baru, petugas, tes, laporan hasil tes, dan melihat hasil seleksi. Selanjutnya, collaboration diagram, yaitu mengelompokkan pesan sebuah sequence diagram menjadi sebuah diagram. Pada kolaborasi diagram ini, yang dikerjakan adalah operasi atau sebuah metode yang dijalankan antara objek satu dengan yang lainnya. Dapat diambil dari interaksi sequence diagram. Berikut tampilannya. Lalu ada activity diagram, yaitu rancangan aktivitas sistem yang dijalankan dan dihubungkan. Di sini diawali dari pendaftaran, lalu input data diri, baru melakukan login.
dan masuk ke halaman web. Dan petugas melakukan login lalu masuk ke halaman daftar seluruh siswa baru di mana ada data jadwal tes dan data siswa baru. Pada data jadwal tes ini, nanti siswa dapat mencek jadwal tes dan melakukan tes. Kemudian, petugas menyimpan hasil tes dan memasukkan nilai. Setelah itu, baru siswa dapat melihat status tes, lulus atau tidaknya. Dan setelah itu, mencetak surat hasil tes tersebut. Dan berikut tampilan dari activity diagramnya. Selanjutnya, state diagram, yaitu keadaan pada sebuah objek yang menyebabkan keadaan objek lain yang mengirimkan pesan. Berikut tampilan state diagram sistem pendaftaran online penerimaan siswa baru. Selanjutnya, ada komponen diagram, yaitu menggambarkan sebuah struktur dari sebuah sistem untuk hubungan antar komponen. Dan di sini tampilan dari komponen diagram sistem pendaftaran online penerimaan siswa baru. Yang terakhir ada deployment diagram, yaitu menunjukkan konfigurasi komponen dalam proses eksekusi aplikasi. Dan berikut tampilan deployment diagram sistem pendaftaran online penerimaan siswa baru. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.